Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pertemuan yang ke-19. Pembahasan malam hari ini melanjutkan di ilmu maksud, di ilmu sorofnya. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana cara dalam membuat fiil, membuat isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah. Kali ini kita akan mempelajari fi tasrifis sahih. Fasal menerangkan tentang pentasrifan lughawi dari fi'il madi, mudhari, amar, dan nahi. Jadi dalam ilmu sorof itu ada dua jenis model tasrif. Ada namanya tasrif lughawi, ada namanya tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahi biasanya ditulisnya ke pinggir, ke samping. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Ini wadzaka maf'ulun sampai terakhir. Ini namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu adalah perubahan dari kata, perubahan dari suatu kata yang berubah sesuai arti dari katanya. Misal dari pertama fi'il madi fa'ala yansuru menjadi fi'il mudhari', fa'lan masdar, wa maf'alan masdar mim, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amar la taf'ul, fi'il nahi maf'alun, zaman makan maf'alun isim alat. Ini semua perubahan fi'il yang berlandaskan pada perubahan maknanya. Jadi kalau kita lihat contoh nasoro, nasoro ini kan artinya menolong. Jadi kalau nasoro sudah menolong, yansuru sedang menolong. Kalau nasron itu adalah masdarnya, berarti pertolongan. Jadi nasron itu terjemahnya pertolongan, mansorun juga pertolongan. Nasirun isim fa'il sebagaimana kemarin berarti artinya adalah orang yang menolong karena isim fa'il. Mansurun isim yang orang yang ditolong. Itu mansurun isim maf'ul, orang yang di. Kemudian beralih ke fi'il amarnya unsur, maka artinya tolonglah. Bentuk fi'il amar, tolonglah. La tansur, jangan kau tolong. Mansorun, mansorun itu tempat pertolongan atau waktu pertolongan. Minsorun alat untuk menolong. Jadi perubahan kalimat ketika berlandaskan berdasarkan kepada perubahan arti itu disebut tasrif istilahi. Setiap kata itu pasti memiliki tasrif istilahi. Kemudian selain tasrif istilahi, itu ada yang namanya tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu perubahan kalimat tergantung kepada pelakunya, subjeknya. Cuma tidak semua lafadz itu bisa ditasrif lugawi. Yang bisa ditasrif lugawi itu cuma fi'il madi, kemudian ada fi'il mudhari, juga ada fi'il amar. Ini fi'il amar bisa ditasrif lugawi. Kemudian isim fa'il sama isim maf'ul. Ini isim maf'ul yang bisa ditasrif lugawi. Sifat musabbihat, kemudian ada isim zaman makan dan alat. Itu juga bisa ditasrif lugawi. Kalau masdar nggak bisa, karena masdar itu nggak bisa ditasrif lugawi. Jadi misal tasrif lugawi dari fi'il, misal dari fi'il madi.
Kalau tasrif lugawi, itu perubahan kalimat yang berdasarkan kepada pelaku dari pekerjaan tersebut. Kalau konteksnya pada fi'il madi, pekerjaan, maka perubahannya itu tergantung pada siapa yang mengerjakannya. Fa'ala berarti satu orang laki-laki, goib. Fa'ala dua orang laki-laki, goib. Fa'alu tiga orang laki-laki, goib. Dan seterusnya. Misal fa'alta, satu orang mufrad mudzakkar laki-laki mukhatab, orang yang sedang diajak bicara. Fa'altum, misal kita sedang berkata pada orang banyak, maka menggunakan fa'altum. Kemudian fa'altu, ini khusus mutakalim, diri sendiri. Jadi kalau fiilnya itu kita gunakan untuk diri sendiri, maka domirnya fa'altu. Saya makan, akaltu. Kamu laki-laki makan, akalta. Jadi misal kita tasrif dari sini, misal ambil contoh ba'a. Ba'a ini artinya menjual. Ba'a satu orang laki-laki menjual, dua orang laki-laki, tiga orang laki-laki menjual. Dia ini masih di ghaib. Kalau di sini mufrad ghaibah perempuan. Dia satu orang perempuan, ba'ata dia dua orang perempuan, bi'na mereka tiga orang atau lebih perempuan. Kemudian yang mukhatab, kamu, kamu berdua, kamu bertiga atau lebih. Untuk yang laki-laki. Ini untuk yang perempuan, sedangkan ini bi'tu, saya, bi'na, kita. Jadi tasrif lugawi itu tergantung siapa, berapa jumlahnya, siapa yang mengerjakan. Apakah mutakallim, mukhatab, atau ghaib. Itu di fi'il madi, begitu juga di fi'il mudhari, sama pembagiannya. Kalau di fi'il amar, itu tasrif lugawinya liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu. Amar ghaib, ini yang kemarin saya jelaskan amar ghaib. Ghaib laki-laki satu, laki-laki dua, laki-laki banyak, perempuan satu, perempuan dua, perempuan banyak. Kemudian uf'ul ini amar hadir. Dan tidak ada mutakalim. Perintah untuk diri sendiri itu tidak ada atas rimannya. Kemudian di isim fa'il. Fa'ilun. Isim fa'il ini lebih kompleks. Fa'ilun ini bisa digunakan untuk huwa, anta, ana, yang jelas untuk mufrad mudzakkar. Satu orang laki-laki itu menggunakan fa'ilun, baik dia, kamu, atau saya. Kalau dua orang laki-laki, huma, antuma. Kalau tiga orang laki-laki, hum, antum, nahnu. Kalau untuk perempuan, fu'alun, fu'alun, fa'alatun. Ini untuk hum, antum, nahnu. Oh, ini bukan perempuan, tapi ini mereka, kalian, dan kita yang berupa lafaz jamak taksir. Yang perempuan fa'ilatun, dia, kamu, saya, satu orang, khusus satu orang. Fa'ilatani, dia, kalian berdua, kita, kalau kitanya dua orang. Fa'ilatun, mereka, kalian, lebih dari dua orang ini, nahnu. Kalau jamak, menggunakan fawa'ilu, ini untuk isim fa'il. Jadi perubahan bentuknya itu menyesuaikan dengan jumlah dari pelaku pekerjaannya. Itu sekedar pengenalan mengenai tasrif lugawi dan istilahi. Kalau lugawi itu berlandaskan pada jumlah dan siapa yang melakukan pekerjaan, kalau istilahi itu berlandaskan perubahannya sesuai dengan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madin au mudhari'un tasarrufa li aujuhin kal amri wan nahyi rafa. Fi'il madi dan fi'il mudhari, baik yang maklum atau majhul, itu bisa ditasrif menjadi 14 bentuk. Atau waki, istilahnya itu waki. Begitu juga fi'il amar dan fi'il nahi, yang mabni majhul. Itu juga bisa ditasrif menjadi 14. Perinciannya,
Salah satu li ghaibin kal ghaibah kadza mukhatabun wa kal mukhatabah wa mutakallimun lahu thnani huma. Untuk tiga untuk ghaib, tiga ghaibah, tiga mukhatab, tiga mukhatabah, satu mutakallim, dua untuk mutakallim. Tiga, 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 dua. Jadi ada 14 perubahan. Setelah itu, contohnya fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini ghaib. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini ghaibah. Perempuan. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Mukhotob yang laki-laki. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Mukhotob yang perempuan. Fa'altu, fa'alna. Mutakallim, saya. Mutakallim, kita. Jadi perubahannya itu terdapat 14. Dan ini nanti berpengaruh kepada domir, isim mausul, dan lain-lain. Misal menggunakan doroba, maka sebelumnya huwa doroba. Kalau anta, maka dorobta. Nahnu dorobna. Itu perubahannya. Disesuaikan dengan domir yang berlaku. Untuk fi'il madi, ini tasrifan fi'il madi yang baru saya dijelaskan. Misal ada contoh Ahmad dan Bakar menolong Ustadz. Jadi fiilnya, pelakunya adalah Ahmad dan Bakar. Ahmad Bakar ini adalah dua orang yang gaib. Karena ini orang yang diceritakan, bukan orang yang diajak bicara. Maka menggunakan fa'ala. Ahmadu Bakrun. Ahmadu wa Bakrun Nasoro. Maka menggunakan lafaz Nasoro. Kenapa kamu laki-laki menutup kedua mata? Lima ghadotta ainaka. Ini addoh. Karena yang melakukan adalah kamu laki-laki, maka kita menggunakan yang mukhatab, yang mufrad, mudzakkar, mukhatab. Ghadatta. Saya dan Ahmad menjual mobil. Ini bentuknya adalah mutakallim. Saya dan Ahmad itu adalah bentuk mutakallim. Makanya ketika berupa domir, maka menggunakan bi'na. Ba'a, ba'a, ba'un, ba'at, ba'ata, bi'ta, bituma, bitum, bi'ti, bituma, bitu, bi'na. Ini bi'na. Menggunakan kita. Karena mutakallim dua orang. Itu tasrif untuk fi'il madinya. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya, itu sama. Penggunaannya juga sama di fi'il mudhari'. Yafulu, yafulani, yafuluna, tafulu, tafulani, yafulna. Tafulu, tafulani, tafuluna, tafulina, tafulani, tafulna, afulu, nafulu. Ahmad Bakar menolong Ustadz. Ini berarti mukhotob. Cuma satu, dua, dan tiga orang. Berarti menggunakan yang yaf'uluna. Ahmadu wa Ali wa Bakrun yansuruna. Karena berupa tiga orang. Dan ini waib. Misal nanti contohnya berupa Ahmadu wa Ali, maka fiilnya berubah. Berubah yansuroni. Yansuroni. Karena dua orang. Begitu juga, kalau misal fiilnya cuma satu, orang pelakunya cuma satu, Ahmadu, maka berubah kepada yang mufrad, mudzakkar, ghaib. Yansuru, Ahmadu yansuru Ustad. Tuh. Lima ghodotna aina kunna. Ini harusnya kunna. Kenapa kalian menutup mata? Berarti kalian itu artinya jamak muannas mukhatabah. Maka masuk bagian ini. Taghdudna.
Saya menjual mobil. Ana abi'us sayyarata. Maka menggunakan abi'u. Ba'a yabi'u. Ana abi'u ba'a yabi'u. Ana abi'us sayyarata. Misal nanti di sini berubah menjadi ana wa abi. Ini kan berarti sudah masuk yang mutakallim ma'al ghair. Kita berarti di sini menggunakan nun. Ana nabi'u. Ana nabi'u. Ana abi'u. Ana wa abi nabi'u. Karena abi'u ini artinya saya, nabi'u ini artinya kita. Ini tasrif lughawi untuk fi'il mudhari. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya dulu. Kemudian kalau nggak ada, untuk fi'il amar dan fi'il nahi, kalau tadi kan tasrif fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il amar dan fi'il nahi, itu ada ada 12, ada 12 wajah. Mudzakkar ghaib, muannas ghaibah, mudzakkar mughatab, muannas mughatabah. Tanpa ada mutakallim. Atau biasanya istilahnya kalau yang ghaib ini disebut amar ghaib, kalau mukhatab ini amar hadir. Sebagaimana keterangan yang pernah dijelaskan. Nah, jadi ini yang amar ghaib, ini amar hadir. Jadi amar hadir itu berarti langsung memerintahkan kepada lawan bicaranya. Saya bicara pada teman saya bilang, pergi kamu, makanlah. Itu menggunakan amar hadir. Kalau yang dibicarakan perintahnya itu dikhususkan, dikhususkan kepada orang yang dibicarakan, maka namanya amar ghaib. Misal, saya bicara pada Umar, saya bilang ke Umar, hendaknya Zaid itu makan terlebih dahulu. Maka itu disebut amar hadir, amar ghaib. Artinya juga kalau amar hadir, amar ghaib itu lebih ke hendaknya, bukan perintah langsung. Layak kula, layak kula Zaidun. Makan, hendaknya Zaid itu makan. Seperti itu cara terjemahnya. Untuk perubahannya, ini sama. Jadi teman-teman tuh harus peka, harus hafal perubahan, terutama di fi'il madi dan fi'il mudhari. Jadi ini untuk amarah gaib, satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, tiga orang lebih laki-laki. Ini untuk yang perempuan. Kalau ini yang amar hadir. Kalau yang kita ajak bicara satu orang, maka pakai uf'ul. Ada satu firro, ini artinya kan lari. Kemudian kalau kita nyuruh satu orang lari, firro. Kalau yang kita suruh dua orang laki-laki, firro. Kalau tiga orang, firru. Kalau yang kita suruh itu satu orang perempuan, maka firri. Kalau dua, firro. Kalau tiga atau lebih, ifrirna. Ifrirna. Dan tidak ada mutakalim untuk fi'il amar dan nahi. Jadi nggak ada perintah untuk diri sendiri dalam kaidah Arab. Ini untuk fi'il amar. Untuk fi'il nahi juga sama. Ini nahi yang mutakal yang apa? Ghaib.
Ini yang mukhatab, lawan bicara. La yaf'al, la yaf'ala, la yaf'alu. La taf'alli, la taf'alla, la taf'allu. La yaf'alli, la taf'alli. La yadrib. Sebenarnya bentuk fi'il nahi ini, sebagaimana kemarin dijelaskan, fi'il nahi itu sebenarnya adalah fi'il mudhari yang kemasukan la nahi. Makanya di sini yadrib, la yadrib, la yadriba, la yadribu, la tadrib, la tadriba, la tadribina, la yadribna, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Ini bentuk dari amar nahi, dari fiil nahi. Penggunaannya sama, mudzakkar yang ghaib, mudzakkar yang muannas yang ghaibah. Ini mukhatab ghaib, mukhatab. Ini mukhatab yang mudzakkar, ini muannas yang mukhatabah. Jadi itu semua adalah perubahan tasrif lugawi dari fiil amar, fiil nahi, mudhari' dan madi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Nanti saya coba upload. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.